Pencapaian Indonesia di babak penyisihan menyapu 3 kali kemenangan. Alhamdulillah kita tidak pernah terkalahkan oleh negara manapun ya di babak penyisihan ini. Dan Indonesia masuk ke Piala Dunia juga. Pencapaian yang sungguh luar biasa oleh anak asuhan Kusnova ini. Dan Indonesia menempati posisi teratas di grupnya, hingga membuat banyak para netizen yang berdecak kagum, tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tapi ada saja pandit-pandit yang tidak senang, tidak setuju kalau Indonesia itu berprestasi. Apalagi saat ini Indonesia sudah masuk Piala Dunia U17. Sementara seniornya masih berjuang di round 3 untuk kualifikasi Piala Dunia juga. Tapi masih ada aja pundit-pundit yang tidak senang gitu, kurang senang, kurang menyukai pencapaian tersebut. Seperti apa? Hingga ada salah satu aktor yang melawan semua pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu pandit itu. Seperti apa videonya? Lepas pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan, memandangkan yang bermainnya adalah anak tempatan Indonesia, dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar umbi ni. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah. Jadi kita di Malaysia pun kena pulun habis persiapkan pemain ubi tempatan kita ni supaya kelak mereka dapat bantu skuad utama. Setuju tak? Ini pandit Malaysia yang ngomongnya seperti itu. Kenapa pandit-pandit Indonesia? Salah satunya lah, tidak semuanya, tidak semua pandit. Ada beberapa. Ngomongnya kurang enak didengar, guys. Bahkan orang Malaysia pun sangat setuju dengan pencapaian Indonesia di saat ini ya. Tapi kenapa pandit dalam negeri malah merusak suasana dan merusak kebahagiaan yang dicapai oleh timnas Indonesia. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated, dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term gain. Indonesia secara rasmi telah mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Sebelum ini Indonesia dah pernah main Under 17 World Cup once, tetapi as a host nation. Sama macam kita lah. Sama macam kita. Kali ini mereka akan layak ke Under 17 World Cup on merit. Nah, kan? Betul, pandit Malaysia aja mengakui prestasi atau pencapaian Nova Arianto selama ini. Tapi kenapa pandit lokalnya, wah kacau. Ini lihat nih kalau nggak percaya nih. Tapi kalau lolos, gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Oh, kan? Jadi saya pikir juga secara Tidak penampilan, mengesankan. secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. Maksudnya apa ini? Lolosnya tidak pantas. Maksudnya apa ini? Ini hingga salah satu aktor bereaksi keras ya atas pernyataan ini. Ini dia.
Saudara-saudaraku semua boleh minta tolong nggak? Tolong dong cek video barusan itu, apakah benar video barusan itu. Video tanggapan si Toel dengan rekannya itu tentang timnas sepak bola U17 kita yang lolos ke Piala Dunia melalui video itu benar. Pantas nggak si Toel berbicara seperti itu? Pantas nggak mulutnya Toel ngomong sudah muak dengan cibiranmu terhadap timnas sepak bola Indonesia, apalagi yang berbau STY. Gini deh Toel, saya nggak mau berbicara banyak lagi deh. Saya mewakili supporter timnas sepak bola Indonesia. Kita cari makan ala laki. Kita ketemu di tengah. Tuh, kan? Sesuaikan berat badan, cari sponsor dan promotor. Mainkan. Ayo. Sejenak kita pinggirkan dulu soal Toel sambil nunggu kabar dari Toel apakah dia berani menerima challenge dari saya. Kita kasih selamat dulu kepada timnas sepak bola Indonesia U17 yang semalam menang melawan Afghanistan dengan skor 2-0. Kalian keren, boys. Boys, kalian keren, membanggakan. Golnya di menit-menit terakhir dan kedua-duanya gol itu keren semua, open play. Coach Nova, hormat, respect selalu. Wow, keren. Saya bingung mau ngomong apa lagi untuk kalian. Kalian, udahlah, kalian keren. Saya yakin kalian mencapai prestasi maksimal di ajang ini. Kalian udah sangat membuat bangga, udah sangat membuat Garuda terbang tinggi. Merah putih menyala. Wow, dan kita bisa ngeliatkan fisik dari adik-adik kita nih U17 nih. Keren banget, mereka tampil prima di level tertinggi pertandingan permainan sampai menit ke-90 bahkan lebih. Stamina-nya nggak habis-habisnya. Itulah Coach Nova. Menurut saya dia orang yang paham bagaimana caranya menghargai seseorang, menghargai pelatihnya, menghargai panutannya. Semua yang positif dari STY dia ambil, dia kembangkan, dia improvisasi lagi. Dan hasilnya bisa kita lihat bersama-sama. Timnas sepak bola U17 kita, kalian keren deh. Kami masyarakat Indonesia berharap dan sangat yakin kalian bisa menorehkan prestasi yang maksimal. Piala Dunia menunggu kalian, boys. Timnas sepak bola Indonesia selalu di hati. Ya, kan? Di saat yang lain memuji, di saat yang lain mengapresiasi, tapi yang satu ini parah. Saya nggak tahu harus ngomong apa ini. Soalnya sudah banyak sekali ya ocehan-ocehannya sangat menyakiti para pemain, sangat menyakiti bangsa ini. Orang-orang yang menyukai sepak bola. Sementara orang lain memberi apresiasi, dia malah mencacinya, malah memberikan statement yang tidak seharusnya, tidak sewajarnya, padahal dia cari makan juga dari bola. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.